Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan kasihkan slide tentang reduksi blok diagram dan fungsi alih. Jadi nanti di slide itu teman-teman langsung lihat ke slide 8 ya. Slide 8. Di situ nanti ada gambar seperti ini. Ini US, ini YS. Nah, kalau teman-teman lihat pada gambar seperti ini, maka yang masuk ini adalah input, yang keluar adalah output. Maka cara membacanya adalah YS. Nilai YS itu sama dengan US dikalikan sama GS. Nah, tujuan kita kan mau mencari YS per US, atau tujuannya adalah mencari output per input. Ini outputnya, ini inputnya. Berarti ini output, ini input. Berarti ini pindahkan ke sebelah, jadi pembagi sama dengan GS. Maka ini adalah fungsi alihnya. Seperti itu. Jadi caranya sinyal yang masuk dikalikan dengan penguatan gain, makanya dibesarkan dengan G. Itu adalah sama dengan sinyal yang keluar, maka YS sama dengan US dikalikan GS. Lanjut kita ke slide 9. Di slide 9 gambarnya seperti ini. Ada RS, summing point, plus minus, ES, ada BS, ada HS, ada GS, nah seperti ini di slide 9. Maka teman-teman lihat ini jelas input ya, ini jelas output. Jadi yang masuk, yang keluar cuman ini GS yang paling ujung yang keluar, arah panahnya keluar, ini arah panahnya masuk. Maka tujuan kita adalah mencari YS per RS, output per input, karena outputnya YS, inputnya RS. Maka yang pertama kalian dilihat adalah ES. Sinyal ES itu sama dengan RS masuknya positif, berarti RS dikurang sinyal BS yang masuk ke sini nilainya negatif. Ini masuk, keluarnya di sini. Maka sinyal ES ini adalah sinyal RS ditambah sinyalnya BS. Nah, karena RS-nya masuknya positif, BS-nya masuknya negatif, maka jadinya RS dikurang BS. Seperti ini. Terus kita lihat lagi bloknya yang setelahnya adalah YS. YS di sini adalah YS kan yang keluar yang ini ya, ini yang masuk. Maka sinyalnya ES ini seperti yang di slide 8 tadi, maka sinyal yang masuk dikalikan dengan blok penguatan sama dengan sinyal yang keluar. Berarti YS sama dengan ES dikalikan dengan GS. Sama seperti ini juga, ini diambil masuk dikalikan dengan blok penguatan ini sinyal yang keluar, maka nilainya BS itu sama dengan YS dikalikan dengan HS. Berarti ini ada BS, di sini ada BS. Nilainya ini kita pindahkan ke sini, kita substitusikan ke sini. Berarti nilainya ES sama dengan RS dikurang dalam kurung YS HS. Seperti ini. Nah, sekarang nilai ES itu ada di sini, ada di YS, maka yang ini kita substitusikan ke sini. Berarti sini dulu ya. YS sama dengan ES nilainya ini berarti dalam kurung lagi RS minus ini masih YS dikalikan HS, tutup kurung, oh sorry, ini udah tutup kurung, ini tutup ini, oh berarti sekali lagi ya, terus dikalikan sama ini YS kan ES nya ini
GS, berarti GS-nya masih di sini, masih ada GS di sini. Maka GS bisa kita kalikan sama ini, berarti YS sama dengan RS dikalikan sama GS dikurang YS HS GS, seperti ini. Nah, ini punya YS, ini punya YS. Jadi yang sebelah kanan ini bisa kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Negatif kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, berarti kan jadi positif. Maka sekarang persamaannya jadi YS plus YS HS GS. Maka yang sebelah kanan sisa yang ini doang, RS dikalikan GS. YS punya YS, maka sebelah sini bisa kita keluarkan YS-nya. Dalam kurung YS dikali berapa supaya jadi YS? Dikali 1. YS dikali 1 YS. Ditambah, karena YS-nya keluar, berarti YS dikali berapa supaya jadi YS HS GS? Berarti kan dikali sama HS GS. Sekarang kita masuk ke blok seri. Jadi kalau teman-teman ketemu blok seri seperti ini, tidak ada sinyal yang mengganggu, di sini tidak ada tambahan, di sini tidak ada tambahan, di sini nggak ada tambahan. Jadi ada blok terpisah seperti blok seri yang seperti ini, teman-teman ketemunya boleh direduksi dulu yang kayak gini. Maka cara mengerjakannya sama sebenarnya, sinyal yang masuk dulu dari input ya. Sinyal yang masuk adalah US, yang keluar adalah XS, maka nilainya XS itu kan sama dengan US dikalikan sama G1S. Nah, sekarang kan tinggal lihat yang sinyal keluar lagi. Ini kan udah keluar, masuk lagi dia ke sini, keluarnya YS. Berarti YS sama dengan XS dikalikan sama G2S. XS kan ada nilainya, maka kita substitusikan ke YS. Semua yang disubstitusikan tuh selalu disubstitusikan ke output ya, jangan disubstitusikannya ke sini. Nanti akan tambah memperluas perhitungan. Jadi, maka kalau mau mensubstitusikan ada persamaan, substitusikanlah ke output atau YS. Nah, berarti kalau seperti ini, YS itu sama dengan XS-nya kan ini, kita ganti US G1S tutup kurung dikalikan sama G2S. Nilainya ini, itu yang ini, G2S tetap G2S. Nah, berarti kan sekarang nilainya YS sama dengan US dikalikan G1S dikalikan G2S. Ini kan kalikan biasa. Udah, berarti YS sama dengan, tujuannya tetap ya, nyari output per input YS per US. Berarti US-nya pengali, bisa tinggal langsung dipindahin. YS per US sama dengan G1S dikalikan G2S. Maka blok ini boleh dirubah jadi US G1S G2S YS. Maka ini direduksi jadi blok yang seperti ini. Caranya bagaimana? Ini caranya sampai ketemu ini. Tujuannya adalah YS per US. Selanjutnya ini namanya blok seri. Sekarang kalau bloknya paralel ada di slide 14. Kalau bloknya paralel ada RS seperti ini. RS agak panjang. Di sini ditarik. Ada G1S, ada G2S, ada G3S. Masuk. Ini positif. Di sini ada YS. Oke, berarti udah jelas ini input, ini output. Berarti ini RS diambil, berarti nilainya ini juga pasti RS, ini juga nilainya adalah RS, ini juga nilainya RS. Berarti RS masuk ke sini, RS masuk ke sini. Berarti ini kan jelas ya, RS dikalikan G1S masuknya positif, terus yang ini juga masuknya positif, berarti ditambah RS G2S, ini juga masuknya positif, berarti ditambah
RS dikalikan G3S itu sama dengan YS. Punya RS, bisa kita keluarkan nilai RS-nya dalam kurung G1S ditambah G2S ditambah G3S sama dengan YS. Udah sendiri, udah pengali, bisa kita pindahkan. Berarti YS per RS ini pindahkan ke sebelah jadi pembagi, maka kan hasilnya adalah ini. Berarti G1S plus G2S plus G3S. Ini hasilnya. Berarti bloknya nanti jadi seperti ini aja. RS G1S plus G2S plus G3S. Maka hasil reduksinya yang ini tadi jadi seperti ini. Ini untuk blok, namanya adalah blok diagram paralel. Ada di slide 14. Oke, sekarang kita masuk ke slide 11. Ada contoh seperti ini. Maka kalau teman-teman lihat contoh seperti ini keadaannya kan ada yang masuk seperti ini. Nah, di sini juga ada yang masuk. Ini namanya disturbance atau gangguan yang harus diperhitungkan. Maka nanti akan ada YS per RS. Nanti juga ada YS per DS karena inputnya ada dua. Ada input masukan di sini sama ada input tambahan dari disturbance atau gangguan dari luar. Maka ada dua input. Berarti nanti outputnya nanti adalah ada fungsi alihnya YS per RS sama ada YS per DS. Nanti output keseluruhannya adalah YS per RS ditambah YS per DS. Nanti jadi ada dua seperti ini. Nah, gimana caranya? Sama seperti tadi cara pengerjaannya. Maka kita hitung dulu dari depan sini ya. Ini masuk, ini yang keluar. Berarti selalu dari sebelah kiri yang masuk dulu ya. Meskipun ini juga bisa, tapi kerjakan dari sini dulu, dari yang paling kiri inputnya dulu, yang jelas masukannya. Maka nilainya ES sama dengan RS dikurang BS. Ini BS-nya, kita lihat BS-nya adalah nilainya YS masuk dikalikan H1, keluarnya adalah BS. Berarti nilainya BS sama dengan YS dikalikan dengan H1 ya. H aja ya. Di sini H aja ternyata. HS. Udah, terus di sini yang keluar kan U1 ya. Ini U1. Nanti bisa lihat sambil lihat di slide 11. U1, maka kita ambil U1 sama dengan yang masuk adalah ES. Berarti ES dikalikan sama G1S. Terus ini masuk, ini keluar. Berarti U2 yang keluar yang kita lihat ya. U2 adalah U1 ditambah DS. U1S ditambah DS. Terus ini juga masuk, ini keluar. Berarti sudah kita sampai di output. Berarti YS sama dengan U2 S dikalikan G2S. U2 nilainya apa? Ini U1S plus DS. Berarti bisa kita rubah YS sama dengan U1S ditambah DS. Tutup dikalikan sama G2S. Terus apalagi yang bisa kita, ternyata U1 ada nilainya. Maka yang ini kita ganti dengan yang sudah kita ketahui. Tetap di YS ya. YS sama dengan U1-nya ES dikalikan G1S. Itu kurung. Ini U1 ditambah DS. Oke, yang ini tutup dikalikan sama G2S. Sudah semua ya? Sudah semua. Nah, sekarang nilainya apa yang belum kita masukkan? Nilainya ES ya. Ini kita masukkan di sini.
Karena nggak cukup, saya hapus di sebelah sini ya. Sini berarti YS sama dengan ES nya saya ganti masih dalam kurung, berarti ini ya, RS dikurang BS dikalikan sama G1S, tutup kurung, ditambah DS dikalikan dengan G2S. Maka ini kita kalikan dulu yang di dalam kurungnya. YS sama dengan RS dikalikan G1S, berarti RS G1S dikurangkan BS G1S. Ini udah ya, ini dikalikan ini dikalikan ini, ketemu ini plus DS dikalikan sama G2S. Berarti yang ini kurangkan ini tambah ini kalikan G2, berarti kita kaliin RS G1S terus min BS G1S, karena udah dikali boleh kita keluarin lagi langsung, plus BS G2S seperti ini. Sekarang tinggal dikalikan YS sama dengan ini dikalikan sama ini G2, berarti RS G1S G2S dikurang BS G1S G2S plus DS G2S. Ini dikalikan G2 minus ini dikalikan G2, DS dikalikan G2, jadinya seperti ini. Apa yang belum kita rubah? BS. Maka nilainya BS sekarang, nilainya BS tadi kan YS dikalikan HS di bawah ini ya. Berarti YS sama dengan RS G1S G2S dikurang, B-nya kita rubah ya. Gambarnya tadi B-nya adalah YSHS. Berarti ini YSHS G1 G2S ditambah nilainya B kan ini ya, maka ini saya rubah G1 G2 tetap G1 G2S plus BS B2S. Ini input, maka kita kerjakan dulu yang RS ya. Tadi kan saya bilang ada 2 input, maka kita harus nyari dulu YS per RS ditambah YS per DS. Maka ini DS udah terpisah, ini RS udah terpisah, maka ini kita tutup dulu. Kita mau nyari YS per RS, maka yang bagian ini kita tutup dulu, maka sisa yang ini aja. Maka ini kita kerjakan dulu yang YS per RS ya, dari sini sampai sini aja. Maka saya taruh di sini. Maka caranya adalah ini YS punya YS, pindahkan ke sebelah kanan. Ini tetap ada nilainya, jangan dihilangin. Ini nanti YS di sini bawahnya hilang, jangan sampai hilang ya. Tetap ditulis YS-nya. Jadi ini masih ada YS, saya pindahkan ke sini ya. YS. Terus ini minus, pindahkan ke sebelah kanan berarti jadi positif. Y plus YS H S G1S G2S. Sisa sama dengan yang ini RS G1S G2S. Ini punya YS, kita keluarkan supaya butuhnya kan hanya YS. Dalam kurung YS dikali berapa supaya jadi YS dikali 1. YS dikali berapa supaya positif ini, berarti ditambah YS dikalikan sama plus, sisanya ini doang. HS G1S G2S.
kurung sama dengan ini tetap RS karena udah pengali. Oke, udah sendiri, udah pengali, maka tinggal dipindahin. YS per RS sama dengan G1 G2S per ini 1 plus H G1S G2S. Maka ini yang YS per RS nya. Sudah? Maka udah dapat yang YS per RS, sekarang kita tinggal nyari YS per DS. Silakan sambil dicatat ya, karena nggak cukup papan tulisnya, jadi saya taruh lagi di atas. Masih di persamaan yang ini, yang tadi kan ini kita tutup, nah sekarang yang sebelah sini yang kita tutup. Berarti kan nanti sisanya hanyalah ini ya, YS, iya benar, YS sama dengan, ini dong, ini. Yang ada RS-nya aja, yang ada RS-nya kan cuma ini ya, berarti yang ini yang kita tutup. Yang ini yang kita tutup, berarti sisa ini. Min YS HS G1S G2S plus DS G2S. Yang ditutup yang ada RS-nya aja ya, yang ini. Berarti kan masih ada sisa ini. YS sama dengan minus ini sampai sini. Sudah, sama seperti tadi, pindahkan ke sebelah kanan. YS plus YS HS G1S G2S plus sama dengan DS G2S. Sudah ya, udah sama, kita pindahkan. Maka sama seperti tadi, YS nya kita keluarkan dalam kurung 1 plus HS G1S G2S sama dengan DS G2S. DS nya udah sendiri, udah pengali, di sini juga udah pengali, maka bisa kita langsung pindahkan YS per DS itu sama dengan G2S per 1 plus HS G1S G2S. Dah dapat YS per DS, dapat YS per RS. Sampai sini dulu. Maka tinggal kita jumlahkan YS yang ini sama YS yang ini. Output yang ini sama fungsi alihnya yang ini sama fungsi alih yang ini kita jumlahkan. Maka penulisannya ini sambil diingat-ingat ya, yang ini G1 G2, bedanya cuma di sini G1 G2, yang ini G2, ini G1 G2. Maka cara penulisannya adalah YS per RS ditambah YS per DS. Ini ya, sama dengan, ini kan fungsi alihnya tadi, yang ini tadi sama yang di bawah tadi ya. Maka kalau kita mau butuh outputnya aja, maka kan ini kita kembalikan lagi ke atas. Tapi kalau misalnya penjumlahannya dalam fungsi alih, kita tuliskan dulu dalam fungsi alihnya ya. Berarti ini tadi G1 G2 ya, G1 G2 per G1 G2 per 1 plus HS G1S G2S ditambah G2S per 1 plus HS G1S G2S ini. Oke, sudah. Maka kalau kita kembalikan RS-nya kita kembalikan ke sini, DS-nya kita kembalikan ke sini. Kalau kita butuh outputnya aja, berarti kan nilainya YS itu sebenarnya adalah, ini kan punyanya ini ya, pengalinya ya, berarti RS-nya kita taruh di depan, G1 G2 per 1 plus HS G1 G2S ditambah
ds, yang ini pindahkan ke sebelah sini lagi, kembalikan ke, kita butuh outputnya aja, ini kan fungsi alih ya, ini fungsi alih, ini kita butuh outputnya aja, secara keseluruhan tadi outputnya gimana terhadap input, maka ds dalam kurung G2S ini per 1 plus HS G1S G2S seperti ini. Maka ini nilai outputnya. Supaya terlihat tidak terlalu ini kan sama ya, G1 yang di sebelah sini sama sebelah sini sama, bedanya kan cuma yang di sini ada G1-nya. Maka kita mau mengeluarkan RS G1 G2, ini kan pengalinya RS G1 G2 per ini, DS G2 per ini. Nah kita, karena ini ada G2 mau kita tuliskan jadi lebih sederhana. Maka ini yang sama adalah G2 per 1 plus HS G1 G2S, yang sama G2 nya ini ya. G1 nya kita kembalikan ke sini, jadi G1 RS. Jadi kita tuliskan YS nya sama dengan G2 per 1 plus HS G1 G2S, sama kan, kita kalikan sama RS G1S. Jadi ini kalau kita kalikan G2 per 1 plus HS G1S G2S dikalikan RS G1S itu adalah ini yang sebelah sini. Nah sekarang menyelesaikan yang sini, DS ini udah sama, berarti kan dia cuma tinggal dikaliin sama DS, ketemunya positif, berarti di sini tinggal ditambahin DS, tutup kurung, selesai. Maka kalau dikembalikan G2 per 1 plus HS G1S G2S dikalikan RS G1S itu nanti jadinya ini RS G1 G2 per 1 plus HS G1 G2S. Terus G2 per ini dikali ini, terus yang sebelah sini kan juga dikalikan sama sini, berarti G2 per 1 plus HS G1 G2S dikalikan sama plus DS, jadinya ini plus DS G2 per 1 plus HS G1S G2S. Ini jangan bingung ya, sama kayak pecahan biasa, RS dipindahkan ke sini, ditaruh di sini juga bisa ya. RS kalau ini dipindahkan ke sini kan berarti jadi RS nya jadi di atas, RS G1 G2 per 1 plus HS G1 G2S. Ini juga DS nya ditaruh di atas juga bisa ya, DS G2 per 1 plus HS G1S G2S. Jadi jangan bingung. Maka outputnya jadi seperti ini inputnya. Ini input tadi sama output. Ini kalau kita mau nyari fungsi alihnya gitu. Ini untuk kalau ada disturbance-nya. Jadi kalau teman-teman disuruh menggambarkan bloknya nanti berdasarkan gambar ini aja. YS itu kan sama dengan ini, positif sama ini positif. Berarti kalau kita masuk inputnya adalah RS G1S, ini kan nilainya RS G1S, ketemunya kan sama ini. Positif, karena ini positif sama positif, berarti ini nilainya adalah YS. Kita kalikan dulu ya. DS positif. Jadi yang ini itu nilainya adalah RS G1S plus, ini kan RS G1S ya, nilai yang di sini RS G1S positif, ini juga positif, di sini positifnya adalah DS. Ini ada input RS, ada input DS. Masuk. Yang ini kita taruh di sini. G2, saya taruh ke tengah ya. G2 per 1 plus HS G1 G2S, ini adalah YS. Maka blok diagramnya jadi seperti ini. Ini reduksi blok diagramnya. Jadi seperti ini. RS masuk dikalikan G1S, di sini jadinya RS G1S. Sinyalnya karena positif masuk ke sini positif,
DS juga masuknya positif, maka di sini kasih sinyal positif, maka nilainya sinyal yang ini adalah RS G1S ditambah DS. Ini kan ketemu sama pengali ini, maka pengalinya adalah G2 per 1 plus HS G1 G2S. Nilai ini dikalikan ini tadi kan sama dengan YS, maka ini nilainya YS. Maka ada dua input, ada RS sama ada input DS. Selesai, ini adalah blok diagramnya. Untuk tugasnya, ada tugas di slide di halaman terakhir, itu dicoba dulu. Sama itu yang kedua ya, itu soal nomor 2. Saya tuliskan dulu soal nomor 1 nih. Soal nomor 1-nya simple, sama seperti tadi, ada RS. Kalau tadi kan maksudnya plus minus, sekarang saya ubah jadi plus plus. Ini adalah BS, ini ada ES, ini ada G1, G aja ya, karena cuma satu, GS, ini ada YS, ini ada HS. Nah, sama seperti yang tadi saya jelaskan, ini soal nomor 1-nya. Bedanya cuma yang tadi kan plus minus, sekarang jadi plus plus. Maka di sini ES-nya sama dengan RS ditambah BS, nilai yang di sini. Terus yang lainnya kan sama tadi cara pengerjaannya. Tugas Anda adalah mencari outputnya di mana, YS per RS. Jadi seperti apa? Nanti blok diagram ini nanti reduksinya jadi seperti apa digambarkan. Ini nomor 1 dulu. Yang nomor 2 ada di slide paling terakhir, ada latihan di situ. Di contoh 2 ya. Sederhanakanlah diagram blok berikut di slide 20. Maka soal nomor 2-nya adalah di slide 20. Nah, slide 20 silahkan dicoba-coba. Yang ini wajib. Ini wajib dikerjain. Yang slide nomor 20 silahkan dikerjakan dulu. Nanti akan kita bahas di pertemuan keempat atau pertemuan selanjutnya. Oke, cukup sekian untuk perkuliahan di pertemuan ketiga. Mohon maaf kalau ada salah kata. Silahkan dibaca pelan-pelan. Kalau bisa mengerjakannya sambil menulis ya. Karena kalau teman-teman cuma melihat videonya aja, nggak sambil menulis, jadinya agak susah. Oke? Jadi cukup sekian, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.